Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Cahya Kencana Firdaus dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya akan melaporkan presentasi dari pencapaian saya mengenai proposal kegiatan public relation di TPQ Sitkul Amal Cirebon. Sebelumnya, saya ingin membicarakan latar belakang. Keberadaan TPQ Sitkul Amal di tengah masyarakat memerlukan upaya komunikasi yang efektif untuk membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperluas jangkauan program pendidikan. Public relation menjadi instrumen penting dalam menciptakan hubungan harmonis antara lembaga dengan berbagai stakeholder, termasuk orang tua, masyarakat sekitar, pemerintah, dan lembaga pendidikan lainnya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan rumusan masalah dan tujuan masalah yang saya ingin memaparkan. Rumusan masalahnya yaitu adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap eksistensi di TPQ Sitkul Amal. Yang kedua, terbatasnya saluran komunikasi dengan stakeholdernya. Dan yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan media digital untuk promosinya. Dan tujuan masalahnya yaitu meningkatkan citra positif masyarakat terhadap Sitkul Amal melalui implementasi strategi public relation yang komprehensif dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu membangun dan memelihara hubungan baik dengan sebagai stakeholder dan mengoptimalkan penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi untuk promosi. Kemudian, landasan teori itu yang saya ambil dari Cutlip, Center, dan Broom. Public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan memelihara hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi. Jadi menurut teori ini, hubungan yang baik itu akan memperbaik organisasi. Selanjutnya, proses manajemen public relation di Amal yaitu ada identifikasi masalah yang berisi analisis internal, analisis eksternal, analisis stakeholder, dan adapun perencanaan strategisnya itu ada fase persiapan, kita menjelaskan tentang identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalahnya itu ada analisis internal, yaitu keterbatasan sumber daya. Baik, akan saya lanjutkan. Analisis internal yaitulah ada keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi dan medianya. Kemudian juga minimnya dokumentasi kegiatan dan prestasi yang dapat dijadikan bahan promosi. Belum adanya sistem manajemen komunikasi yang terstruktur. Jadi kekurangannya yaitu kurangnya keterbatasan sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang komunikasinya dan medianya. Terus di Sitkul Amal juga minim dengan dokumentasi atau kayak misalkan kamera atau media-media lainnya itu belum ada, dan itu kan ajang untuk mencapai promosinya. Dan selanjutnya ada belum adanya sistem manajemen komunikasi yang terstruktur. Adapun di Sitkul Amal juga ada analisis yang saya analisis masalah eksternalnya yaitu mempunyai persaingan dengan lembaga pendidikan agama lainnya. Yang kedua, perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin digital. Dan yang terakhir itu ada ekspektasi orang tua yang semakin tinggi terhadap kualitas pendidikannya. Adapun analisis stakeholder itu orang tua santri membutuhkan informasi transparan tentang perkembangan anak dan program TPQ.
Yang selanjutnya adalah masyarakat umum memerlukan edukasi tentang peran dan manfaat di TPQ-nya sendiri. Adapun perencanaan strategis yang ada TPQ Sitkul Amal itu menggunakan SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada fase persiapan, yang dimana di dalam fase persiapan ini kita membentuk tim public relations secara internal, kemudian audit komunikasi dan media yang exciting, dan ketiga itu penyusunan key message dan brand guidelines, dan yang terakhir ada pengembangan materi komunikasi dasarnya. Kemudian dalam perencanaan strategi itu mempunyai fase implementasinya, yaitu berupa peluncuran program komunikasi rutin, aktivitas platform media di sosialnya, terus ada pelaksanaan event dan kegiatan public relation-nya, dan terakhir ada keterlibatan aktif dengan stakeholder-nya. Yang terakhir itu adalah fase evaluasi, di mana Sitkul Amal itu ada monitoring dan evaluasi pencapaian targetnya dan analisis feedback stakeholder-nya. Yang terakhir ada penyusunan rekomendasi untuk periode berikutnya. Kemudian ada implementasi program. Implementasi program public relation dilakukan melalui beberapa strategi terintegrasi. Yang pertama itu ada media relation, di mana itu mencakup kerjasama dengan media lokal untuk liputan kegiatan di TPQ Sitkul Amalnya. Yang kedua ada press release berkala tentang prestasi dan program unggulan. Yang ketiga itu adalah media visit dan familiarity trip untuk jurnalis. Dan selanjutnya dalam implementasi program Sitkul Amal ada digital communication-nya, yaitu optimalisasi website TPQ dengan konten yang informatif dan menarik. Yang kedua itu ada manajemen media sosial seperti Instagram, YouTube, dan WhatsApp-nya dengan konten-konten yang edukatif. Selanjutnya ada newsletter elektronik untuk orang tua dan stakeholder-nya. Dan yang ketiga dari implementasi programnya itu ada community relation yang mencakup kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan partisipasi dalam kegiatan komunitas lokalnya. Kemudian yang terakhir dari implementasi program itu ada event management. Event management itu adalah berisi workshop parenting dan pendidikan karakternya, dan yang kedua itu ada kompetensi dan festival Al-Quran untuk regionalnya. Yang selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. Sistem evaluasi menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi di TPQ Sitkul Amal itu menggunakan dua metode. Yang ada yang pertama indikator kuantitatif. Peningkatan followers media sosial itu targetnya mencapai 50% dalam 6 bulannya. Yang kedua ada jumlah coverage media minimalnya itu 2 berita dalam 1 bulan. Dan yang ketiga, tingkat keterlibatan rate di platform digital itu mencapai 5-8 targetnya. Kemudian jumlah peserta event peningkatan 30% dari periode sebelumnya. Dan selanjutnya ada indikator kualitatif, yaitu berisi sentimen analisis dari komputer dan feedbacknya. Yang kedua ada survei kepuasan stakeholdernya. Yang ketiga analisis brand perception melalui focus group, menggunakan grup. Yang terakhir dari proses manajemen public relation di Sitkul Amal itu ada perencanaan strategis, yang itu berisi above the line atau di atas garis, yang dimana iklan di radio lokal dan media cetak. Yang kedua billboard dan spanduk di lokasi strategis. Jadi kita menggunakan spanduk juga. Yang kedua itu ada below the line atau di bawah garis, yaitu adalah direct mail kepada orang tua prospektif. Yang kedua adalah brosur dan leaflet menggunakan desain yang menarik. Yang terakhir ada top the line atau melalui garis, yaitu ada
dengan integrasi kampanye online dan offline-nya. Dan kemudian di sini saya menjelaskan hasil analisis dan rekomendasi untuk sitkom amal. Yang pertama saya menjelaskan eh, hasil analisisnya dulu di sitkom amal. Ya, bagaimana kita tahu sendiri menggunakan SWOT. Yaitu yang pertama ada strengths atau kekuatan yang berisi reputasi baik di kalangan alumni dan orang tuanya. Yang kedua, tenaga pengajar yang kompeten dan berdedikasi. Jadi untuk pengajaran-pengajaran yang di Sitkom Amal itu ada syahadah untuk bisa masuk untuk bisa mengajar di TPQ Sitkom Amalnya. Yang kedua, lokasinya itu strategis dan mudah diakses. Perjalanannya juga nyaman. Terus yang terakhir ada program pembelajaran yang komprehensif. Kemudian ada weaknesses atau kelemahan, yaitu keterbatasan anggaran untuk kegiatan promosinya. Yang kedua, minimnya penggunaan teknologi dalam komunikasi. Dan yang terakhir ada belum adanya brand identity yang kuat. Dan selanjutnya ada opportunities atau peluang, yaitu meningkatkannya kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama. Yang kedua, pengembangan media digital terhadap perkembangan media digital yang memudahkan komunikasi. Yang ketiga, dukungan pemerintah terhadap pendidikan keagamaan. Selanjutnya itu ada ancaman persaingan dengan lembaga pendidikan sejenis. Yang kedua, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern ya zaman sekarang. Dan yang terakhir, tantangan globalisasi terhadap nilai-nilai keagamaannya tersebut. Selanjutnya, saya akan merekomendasikan strategis untuk Sitkom Amal, yaitu adalah mengoptimalkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang di luar eksternalnya. Yang kedua, mengatasi kelemahan melalui program peningkatan kapasitas. Yang kedua itu mengatasi kelemahan melalui program peningkatan kapasitas. Yang ketiga, mengantisipasi ancaman dengan strategi diferensi yang kuat. Yang terakhir, membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui program inovasi. Mungkin itu ya Pak kami sampaikan. Kemudian kesimpulannya ya. Untuk kesimpulan dari video saya ini adalah keberhasilan program ini memerlukan komitmen penuh dari manajemen TPQ-nya, alokasi sumber daya yang memadai, dan konsistensi dalam implementasi. Dengan dukungan yang optimal, program public relation ini diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap TPQ Sitkom Amal hingga 60% setiap periode 1 tahunnya, serta membangun fondasi komunikasi yang kuat untuk berkelanjutan di lembaganya untuk masa depannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.